Kenapa tak bilang yang sebenarnya pada Sophia? Taeyong segera mencecar Ian begitu dia masuk ke kamarnya. Pria tersebut baru mandi, masih dengan handuk yang tersambar di bahu, rambut setengah basah, kaos putih polos dan celana training. Ian mengelap ujung bibirnya bercakap-cakap jika dia menetes ke liur dan mempermalukan diri sendiri. Aku sudah bilang yang sejujurnya, bukan maksudku melihat posibilitas perdamaiannya dengan pemilik. Kau tahu betul bahwa aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ada banyak posibilitas. Taeyong ujar Ian seraya mematikan hair dryer dan menyisir rambutnya hingga rapi. Taeyong menarik tubuhnya hingga duduk di pangkuannya, merangkul Ian dengan posesif. Kau nampak seperti alien yang menyamar jadi calon istriku. Ian tersipu mendengar sebutan yang Taeyong berikan, sebab biasanya dia akan punya pemikiran jauh lebih jahat, menyingkirkan pamali dengan sepenuhnya. Apa menurutmu aku tak menyayangi Sophia dengan tulus? Mana ada? Ian menyentil hidung macunya, duduk di ranjang dan menatap wajahnya yang sempurna. Kau bahkan sudah jatuh cinta pada Sophia pada saat baru pertama bertemu, merawatnya seperti dalang sendiri, melimpahnya dengan banyak kemewahan. Padahal jika ditinjau ulang, kau tidak perlu melakukan semua itu kan? Kau bisa membuktikan dengan bahwa Sophia tak ada hubungannya denganmu. Kau bisa tetapi tak mau memujang dan selalu jadi pujaan. Ian mengangkat bahu menepuk sisi ranjang di sebelahnya dan Taeyong menurut untuk ikut duduk di sana. Ian memeluk pinggangnya, meletakkan kepala di dadanya yang bidang dan kokoh. Apa menurutmu semua akan baik-baik saja setelah kita menyingkirkan Daye? Dan kau pikir kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia? Taeyong mengelus rambutnya dengan gerakan teratur. Ian bisa merasakan nafas hangatnya. Dia bahkan mengajak ujung kepala Ian beberapa kali. Dia memang paham bahwa Ian mengkhawatirkan banyak hal. Ian menahan nafas saat Taeyong mencetak kalimatnya. Apapun yang dia katakan sudah pasti membuat Ian jadi budak cintanya. Tapi yang kau bisa minta adalah agar kita bisa tetap kuat menghadapi hari buruk dan tetap rendah hati saat kita bahagia. Ian tak tahu harus menjawab apa. Kemampuan verbalnya sudah merosot tajam. Ian mulai pelukan dan menatap ke dalam mata coklat gelapnya yang memabukkan. Apa kau terpapar suatu radiasi gamma mungkin? Dia tertawa dan menyentil dahi Ian pelan. Pertemuanmu dengan mantan pacar ternama Taeyong mulai mengungkit. Ian tidak perlu dapat pertanyaan dari mana dia tahu. Ian menemui minggu tempoh hari. Aku menemuinya akan untuk meminta dia balikan denganku. Taeyong tak menjawab. Dia malah terus menatapnya dengan raut kesal. Aku bahkan tak akan menukarmu sekalipun Chris melamarku. Kali ini Taeyong tertawa dan melanggohnya sekali lagi. Barunya sholat dipenuh banyak epak siapku yang menggelitik karena aku juga merasakan hal yang sama. Ian, ya, kau harus bertemu dengan orang tuaku segera. Aku kehilangan euforia perasaanku beberapa detik lalu.
Apalagi Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling parah terkena dampak. Kalau sekali dia mengacau rambut Kian pelan, gestur-gestur sederhana sialnya membuat Kian mabuk bayang. Kau menyetujui lamaranku, mengiyakan saat aku mengajak untuk kita mempercepat pernikahan. Yan, kau bahkan bisa mengancam paman menodongkan dan lidahi, tapi menghadapi orang tuaku, apa kau harus gugup ini? Yan malah nafas dengan panjang mendengarkan kalimat-kalimat Taeyong. Aku bisa menjamin mereka akan setuju begitu melihatmu. Jika tidak, ya kau bilang kau bisa menjamin mereka untuk setuju denganku. Yan memindahkan protes Taeyong. Pasti sedang bermain-main dengan rasa kepian terbukti dengan kebencian yang kini terpancar di wajahnya. Karena jika mereka tidak menyukaimu, aku akan mengusahakan yang terbaik dan membuat mereka menyukaimu sebanyak aku mencintaimu. Taeyong menepuk kedua bahu Yan sebelum menarik selimut hingga sebatas dada dan berbaring terlentang di sisi. Yan ikut berbaring memeluk pinggangnya dan mencium pipinya berdebu-debu. Yan memandang Sophie yang sibuk dengan koko sambil sesekali menyesap susu coklat hangat yang tadi dia pesan. Wajahnya hari ini berbinar jauh lebih baik dan beberapa waktu lalu. Sudah mengantarkanku sampai di sela-sela sarapan. Yan mengulurkan tangan memasuk sisa coklat yang di sudut bibirnya. Sekalian ke kantor, kita bisa sarapan di sekitar kantor. Kalau aku tidak bosan mengingatku tahu aku selalu malas bangun pagi dan memasak untuk kalian. Yan sengaja mengembalikan sisi buruknya. Nyatanya Yan memang susah bangun pagi. Yan tertawa. Sophia benar, Uncle adalah pemilik minimarket di mana aku dan Sophia sering nongkrong untuk makan ramen dan minum susu pisang. Udah itu nampaknya sebaya dengan beberapa kan kecil. Taeyong datang saat kami asyik ngobrol. Dia menundukkan diri menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangannya dan memberi segalanya tanpa permisi. Aku lapar, jadi kau bisa tunda protesmu. Dia sudah membela diri sebelumnya mengomel. Yan hanya mendesakan lidah, berdiri dan memesankannya americano dingin dan memesan satu porsi selai. Mom adalah yang terbaik, adalah setelah Daddy satu-satunya yang mengajar Alda tidak padaku, hanya paman Jimin. Yan membuat gerakan mulut mematikan pada Jimin yang sudah jamur. Dia mengambil dan berkomat-kamit siap mengumpat saja dia harus. Apa kau sudah selesai sarapan? Mama akan mengantarmu sebelum bel masuk. Oke, ayo. Sophia melap tangan dan bibirnya dengan tisu basah yang ia sediakan dan berdiri dengan semangat. Aku berdua senang. Bagus, ternyata pamanmu itu memang tidak ada apa-apanya dibanding mom kesayanganmu.
Jim napak salah tingkah menggaruk-garuk kepalanya dan yang tidak gatal, tapi nampaknya Sophia sudah terlanjur kesal dan pergi melangkah duluan. Aku akan membujuknya nanti, ucap Ian pada Jimin. Biar bagaimanapun ia tidak tega melihat wajah bingungnya pria jangkung itu juga banyak berjasa dalam hidupnya, dan Ian tahu dia menyayangi Sophia sama banyaknya dengannya. Pukul 3 sore Ian mendatangi. Ia berdalih ingin membicarakan sesuatu mengenai pekerjaan usaha sendiri. Dia mengakui sisi perusahaan tempatnya bekerja, jadi Ian punya banyak alasan untuk datang ke kantornya. Sekarang Ian bahkan tidak peduli dengan penilaian orang-orang terhadapnya. Mereka bisa mengusipnya jadi kulit dayung dan hanya memanfaatkan artinya saja. Ian sudah berlatih untuk mengabaikan semua berita tak menyenangkan itu. Baginya yang penting Taeyong percaya dan tidak menilainya demikian. Bahkan jika seluruh dunia bilang Ian jahat, Ian akan biasa Taeyong mempercayainya. Ada apa? Tanya Taeyong dengan nafas terengah. Ian melepaskan tautan mereka dan tangan mulai sibuk berpetualang. Sedang meledak-ledak saat ini aku tidak bisa konsentrasi karena sibuk memikirkan bagaimana bisa dengan sesegera mungkin. Ian menjawab jujur mulai. Ian turun dari kursi berjongkok di lapangan Taeyong dan melakukan keahliannya. Pria ini bersuara berkali-kali sambil meracaukan nama Ian. Dua tangannya mengajak-ngajak rambut panjang. Dan Ian dengan cepat menarik kedua tangan Taeyong lalu bermain. Taeyong bisa leluasa bermain dengan keduanya. Pada seorang Ian pun demikian, sehingga dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Taeyong membalikkan Ian mintanya untuk menghadap meja dan dari sana Ian bisa melihat bayangan wajah Taeyong. Mereka sudah bermain berulang kali, tapi rasanya sama sekali tidak berkurang. Ian bahkan tidak bisa bilang betapa menakjubkan wajah pria itu. Taeyong membalikkan Ian menundukkan di atas meja. Taeyong bermain lagi sambil memeluk Ian erat yang bersuara berkali-kali. Di sana Kim Taeyong, kau suka? Mereka terus menyapa terlalu larut dalam. Mereka menanggalkan tata krama. Taeyong biasanya benci sekali saat Ian menyapa, tapi saat bermain sepertinya adalah pengecualian. Ian sudah ada. Taeyong pun demikian. Dia menjadi Ian yang sudah membangkang. Bicaranya singkat, bermain keras beberapa kali. Rasanya hangat dan penuh saat mereka mencapai. Mereka masih saling berpelukan. Ian mengambil nafas banyak-banyak, menyeka keringat dari pelipis Taeyong dan mencium sudut bibirnya lagi. Aku akan membawamu kembali lari jika mereka